Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik-baik semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Nah, anak-anak, untuk kenyamanan kita belajar dan kelancaran kita dalam pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum dimulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri? Nah, anak-anak, Ibu tetap mengingatkan kepada kalian, walaupun kalian belajar dari rumah, agar kalian tetap untuk menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker pada saat keluar rumah. Nah, Ibu juga tetap mengingatkan kepada kalian, walaupun kalian belajar dari rumah, agar kalian tetap menyiapkan alat-alat tulis kalian, buku materi IPS kalian, dan juga ballpoint. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang lanjutan materi yang kemarin, masih dengan mobilitas sosial. Nah, hari ini kita akan belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah siswa melaksanakan pembelajaran, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi saluran-saluran mobilitas sosial. Dan siswa diharapkan membuat rangkuman hasil diskusi saluran-saluran mobilitas sosial. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi saluran-saluran mobilitas sosial, apa kalian masih ingat dengan materi yang minggu kemarin? Ayo dibuka bukunya yang minggu kemarin. Karena anak-anak, kita tidak bisa memahami tentang materi hari ini apabila kalian belum mengerti tentang materi yang kemarin. Ibu ulas sedikit tentang materi minggu kemarin. Minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan, disebut mobilitas sosial. Jadi, orang yang mengalami mobilitas sosial sudah pasti mengalami perubahan status sosial. Selain pengertian dari mobilitas sosial, kita juga sudah membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, apa kalian masih ingat? Ayo dibuka kembali bukunya minggu lalu. Faktor-faktor pendorong dari mobilitas sosial. Yang pertama, faktor struktural. Yang kedua, faktor individu. Yang ketiga, faktor sosial. Yang keempat, faktor ekonomi. Yang kelima, faktor politik. Dan yang keenam, kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, selain faktor pendorong mobilitas sosial, ada juga faktor penghambat dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah kemiskinan, dan yang kedua, diskriminasi. Nah, baik anak-anak, saatnya kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, apakah kalian sudah siap menerima materi pagi hari ini? Silahkan kalian simak video berikut ini. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama, lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai perguruan tinggi yang bersifat umum ataupun khusus. Lembaga pendidikan juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan dengan kehidupan masyarakat lebih luas. Dengan demikian, lembaga pendidikan atau sekolah dianggap sebagai social elevator. Dengan demikian, sekolah merupakan saluran untuk melakukan mobilitas sosial yang bergerak dari kedudukan dari yang lebih rendah ke arah yang lebih tinggi. Saluran mobilitas sosial yang kedua adalah lembaga agama. Lembaga agama merupakan sebuah lembaga yang dapat mengatur kehidupan atau perilaku terhadap masyarakat yang ada kaitannya dalam kehidupan beragama. Melalui lembaga keagamaan ini juga dapat didefinisikan sebagai sistem kepercayaan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan distandarisasikan. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama lebih baik akan dihormati oleh masyarakat pada umumnya, dan dia diangkat sebagai pemuka agama dan menjadi panutan dalam masyarakat. Contohnya seperti Ustadz Abdul Somad. Ulama yang dikenal dengan sejuta umat ini akan menjadi magnet dimanapun dia ketika berceramah. Dalam hal ini, maka beliau dapat dikatakan sebagai agen dalam saluran mobilitas sosial. Ketenaran seseorang, popularitas seseorang dapat meninggikan tingkat sosial seseorang. Contoh lain selain Ustadz Abdul Somad, masih banyak yang lainnya. Seseorang individu dapat menyalurkan untuk meningkatkan taraf kehidupannya dengan melalui saluran mobilitas sosial, menjadi pemuka agama dari lembaga keagamaan tersebut. Saluran mobilitas sosial yang ketiga adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dari keluarga akan melahirkan individu dengan berbagai macam bentuk kepribadian dalam kehidupan. Anak-anak nantinya akan berkembang dan mulai melihat, mengenal arti diri sendiri, kemudian mulai dikenal dengan individu. Maka dari itu, ada yang mengatakan bahwa keluarga adalah yang mengukir karakter anak dan lingkungannya yang akan mewarnainya. Keluarga berperan dalam membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya dimanapun dia akan berada. Lembaga keluarga dapat menjadi saluran mobilitas sosial, cara yang biasanya digunakan dalam masyarakat dengan pernikahan, atau mengasuh dari anak-anak yang akan dilahirkan dari hasil pernikahan tersebut. Saluran mobilitas sosial yang keempat adalah organisasi politik. Seseorang bisa ingin mengadakan perubahan pada dirinya dengan melalui
menjadi anggota organisasi salah satu partai politik. Organisasi politik dapat memberikan peluang besar bagi setiap anggotanya untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi, misalkan saat berlangsungnya pemilihan umum. Manakala mereka berbondong-bondong ingin menjadi salah satu dari anggota partai tersebut, dan kemudian mereka akan mendapatkan popularitas. Setelah mereka menjadi anggota dari partai-partai terpilih ataupun partai-partai dari yang berkuasa di negeri itu ketika pemilu sudah selesai. Saluran mobilitas sosial yang kelima adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memegang peranan penting sebagai saluran mobilitas sosial vertikal. Selain itu, faktor ekonomi seringkali menjadi simbolis status pada kedudukan seseorang, di mana pada dasarnya orang masih melihat seseorang lainnya. Orang masih menghormati seseorang lainnya apabila dilihat dari status ekonomi seseorang. Baik anak-anak, itu tadi merupakan film atau video yang sudah Ibu berikan kepada kalian tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Nah, tentunya kalian sudah memahami apa saja tadi saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah pendidikan. Nah, dengan adanya pendidikan itu adalah merupakan saluran yang sangat paten. Dengan pendidikan, di sana ada proses di mana seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berkarakter menjadi berkarakter. Melalui pendidikan akan merubah seseorang yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, yang tadinya miskin menjadi kaya, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah, saluran mobilitas yang lainnya yaitu ada lembaga agama, lembaga keluarga, organisasi politik, dan organisasi ekonomi. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melakukan evaluasi pembelajaran. Ada soal untuk kalian. Silahkan kalian tulis di buku tulis kalian, diberikan nama, nomor absen, dan kelas. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis saluran mobilitas sosial. Yang kedua, saluran mobilitas mana yang akan dijadikan kendaraan oleh kalian ketika melakukan mobilitas sosial? Nah, baik anak-anak, ada tugas juga yang harus kalian kerjakan, yaitu silahkan kalian merangkum apa yang sudah kalian dapatkan pada pagi hari ini. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing juga. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, baik. Ibu juga tidak lupa selalu berpesan kepada kalian agar kalian tetap menjaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mencuci tangan dengan sabun, tetap menjaga jarak, dan memakai masker pada saat keluar rumah. Nah, baik. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.